baptized or not. Tapi yang paling penting di sini adalah Anda sendiri. The number one thing here is yourself. Mengapa? Why? Karena baptisan itu bukan karena gereja, Because baptism is not by church. bukan karena kalian takut kepada orang tua. It's not because you are afraid of your parents. Satu saat umpamanya ada orang yang sudah 25 tahun, One time, say a person 25 years old, sudah lewat waktunya untuk dibaptis. it's past for his time to be baptized. Kalau dia sudah bertumbuh di gereja lokal sejak dia masih kecil, If he has grown into a local church ever since child, dan orang tua berkata, kamu harus dibaptis. and the parents said, you have to be baptized. Dan akhirnya dia dibaptis karena orang tuanya. And eventually he get baptized because of the parents. Itu bukan kebenaran. That's not righteousness. Kebenarannya adalah kalian mengerti dan kalian lakukan akan baptisan itu atas keinginanmu sendiri. Righteousness is that you understand and you do it because you want to. Kalian harus percaya apa yang kalian lakukan. You need to believe on what you are doing. Karena kalau orang tidak percaya apa yang dia lakukan, maka firman Tuhan berkata itu adalah dosa. Because if a person does not believe on what he's doing, the word of God said it's a sin. Saya kasih contoh. I give an example. Di Indonesia banyak orang yang bukan beragama Kristen, karena dia mau menikah, dia dibaptis dulu, baru dia menikah. In Indonesia, there's a certain people that's not Christian. He get baptized first, and then he get married. Dan sesudah dia menikah And after he get married, dan mendapatkan anak dengan istrinya, have a child with his wife, dan akhirnya dia paksa istrinya, kamu harus pindah ke agama saya. and he forced his wife that you have to move to my religion. Kalau kamu tidak pindah ke agama saya, maka kita akan cerai. If you don't move to my religion, then we will get divorced. Ini banyak yang terjadi di Indonesia. Many times this happened. Mengapa? Why? Karena dia tidak dibaptis dengan iman. Because he was not baptized by faith. Kalian dibaptis harus mulai dari hatimu sendiri. You are going to get baptized, you need to first start with your heart. Bahwa kalian percaya bahwa itu adalah kebenaran. That you believe that is the right thing to do. Apa kebenaran itu? What is the right thing to do? Itulah sebabnya kalian ada di It sini. is why you are here today. Kita akan mulai. We'll start. Untuk berikut, seperti yang saya katakan kemarin, semuanya bawa Alkitab ya. In the future, I request, like I said yesterday, for everyone to bring Bible, okay? Kita akan buka dalam Yohanes 3. Ini ayat yang sangat populer sekali. Open to John 3. Yohanes. Yohanes Yes. 3 ayat yang ke-16. John 3 verse 16. Dan ini akan menjadi ayat hafalan Anda hari ini. And this will be your memory verse for today. Yohanes 3 ayat 16. Sudah dapat? John 3:16. Ya. Siapa yang ada bawa bahasa Inggris bisa dibaca? Lydia. Baca dengan kuat. Bahasa Inggris. Ya. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him should not perish but have everlasting life. Ulang-ulang. Sebaiknya kita baca sama terjemahnya enggak ya? Ada ya? Inggrisnya atau Inggrisnya. Saya harap semuanya baca sama-sama. Yang kurang mengerti bahasa Indonesia tolong baca bahasa Inggrisnya. Ulang. Yang bahasa Inggris baca sama-sama ya. 1, 2, 3. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him shall not perish but have everlasting life. Ya. Jadi begini. Karena besar kasih Bapa akan dunia ini, maka dia mengirimkan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepada anaknya tidak akan binasa, melainkan akan beroleh hidup yang kekal. Jadi begini, seperti yang saya katakan kemarin, yang pertama saja yang kalian lakukan itu adalah percaya. Like I said yesterday, the number one thing that you need to do is to believe. What's that? Harapkan dengarkan baik-baik. Percaya kepada Yesus, Believe in Jesus, bahwa dia adalah juru selamat. that he is your Savior. Ingat baik-baik ini pertanyaan ini. Mengapa hanya Yesus yang dapat menyelamatkan? Remember this question
remember this question very well in your mind. Okay, why only Jesus that can save us? Mengapa bukan orang lain? Why not someone else? Mengapa bukan pemimpin agama lain? Why not some other elders from the religion? Karena di saat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Because when Adam and Eve fell into sin, mereka melanggar hukum Allah. they disobey the law of God. Dan akibat dosa ini maka mereka itu mati. And the wages of sin is that they have to die. Akibat daripada dosa ini yaitu kematian ini tidak bisa ditanggung oleh manusia. And the wages of this sin, which is death, cannot be tanggung. Apa bahasa lainnya? Cannot be Carry out. responsible of a human being. Ya. Jadi begini. Tidak ada satu manusia pun yang dapat melakukan firman Tuhan ini. There's not one person that can do all the word of God. Karena firman Tuhan berkata di dalam Roma 3, Because the word of God says in Rome 3, semua manusia telah jatuh ke dalam dosa. everyone has fallen short to sin. Jadi setiap manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. So every human cannot save their own life. Jadi siapapun dia, Whoever they are, dia tidak bisa menyelamatkan dirinya they sendiri. cannot save their own life. Kalau dia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, bagaimana dia akan membawa umatnya untuk masuk surga? If they cannot save their own life, how can they bring their people to go to heaven? Ada banyak orang yang berkata bahwa begini, ini adalah utusan Allah, yang mereka percaya dengan hal itu. Many people say that, this is what God says, and people believe in that. Tetapi dia hanyalah manusia. But they're only human. Tetapi Yesus adalah roh Allah yang menjadi manusia. But Jesus has the Spirit of God that became human. Dia bukan dari manusia, He is not from human, tetapi dia dari roh Allah. but He is from God. Makanya dia sanggup menanggung dosa manusia. That's why He is able to be responsible for the human sin. Makanya dia tidak pernah jatuh dalam dosa. That's why He never fall into sin. Hanya orang yang tidak pernah jatuh dalam dosa yang bisa menanggung dosa orang banyak. Only someone that has not fallen to sin that can bear the sin of all people. Jadi dia menanggung dosa banyak orang di dalam tubuhnya, dan hukuman manusia atas dosa itu ditimpahkan dalam So tubuhnya. He bear all the sin from the world, and that punishment is upon His body. Mengapa sampai harus Yesus yang menanggung dosa manusia? Why does it have to be Jesus that bear the sins of the world? Mengapa? Mengapa harus Yesus? Why does it have to be Jesus? Karena penghukuman itu dijatuhkan oleh Bapa sendiri. Because punishment is given by the Father Himself. Tidak ada orang yang dapat menggagalkan atau membatalkan penghukuman Bapa. No one can destroy or disturb the punishment from God. Hanya dari Dia sendiri yang datang ke dunia ini melalui anaknya yang tunggal untuk menanggung penghukuman itu. Only by Himself, that His only begotten Son that can bear the whole sin of the earth. Firman Tuhan berkata, The Word of God says, Dia adalah imam besar. He is the great prophet. Mengapa firman Tuhan berkata Dia adalah imam besar? Why does the Bible say that? Karena Dia datang menghadap kepada Bapa, Dia datang menghampiri Bapa, Because He came to the Father, He came before the Father, dan Dia berkata, and He said, Bapa, inilah aku yang telah berkorban bagi manusia yang ada di dunia He ini. said, Father, this is me that have sacrificed myself for the human in this world. Aku telah menanggung dosa manusia, aku telah mati bagi dosa manusia di dalam tubuhnya sebagai manusia. I have bared all the human sin in this world and put it on my body. Karena manusia yang ada di dalam tubuh ini itu itu keinginannya adalah berbuat dosa. Because human in this world, in their body, their wanting is always want to do sin. Manusia mau untuk melakukan yang baik. Human want to do good. Tetapi di dalam dirinya ada sesuatu yang jahat yang